Oke, kita kembali pada fardu wudhu yang ketiga. Bahwasanya fardu wudhu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan ilal mirfaqo ini sampai kedua siku baik yang kanan ataupun yang kiri. Dan perlu diketahui lagi kemarin adalah tadi adalah dalam anggota tubuh, dalam anggota wudhu tidak boleh adanya hail atau mani, tidak hanya penghalang. Penghalang itu apa? Perkara yang bisa masuknya atau menempelnya air, meresapnya air ke dalam kulit. Dan ini misalkan tinta yang terlalu tebal atau cat yang bisa tidak tembus air, itu juga bisa dianggap hail atau penghalang. Atau kalau kita biasanya itu orang laki-laki biasanya pakai cincin seperti ini, pakai age, atau perempuan. Dan tentunya di situ ya, ada jari-jari dan ini kita gerakkan ya, kita gerakkan seperti ini, jadi nanti air bisa masuk, jadi bisa masuk ke sela-sela kulit yang ada di dalam cincin, dan itu merata ya, mulai dari ujung. Kalau di sini ada kuku yang panjang, di situ harus dikenakan air, dan ini bisa merata ke seluruh anggota daripada wudhu. Sedangkan rukun wudhu yang fardu wudhu yang keempat adalah mashu syai'in minar ra'si, adalah membasuh daripada mashu ba'dir ra'si, atau membasuh sebagian daripada rambut kepala. Rambut kepala ini tidak harus saklek dengan yang bagian depan atau atas ini, minimal adalah 3 helai rambut. Tidak harus yang sebelah sini, bisa juga samping sini, boleh juga belakang. Kalau memang kalian eman atau memang tidak mau membasuh yang depan karena sudah rapi, misalkan kalian basuh yang belakang, itu boleh. Atau kalau disunahkan kita adalah dengan membasuh seluruh mashu, dengan mengusap. Misalkan kita ambil air, kita usapkan sampai begini caranya, terus nanti kita tarik ke belakang sini, diambil lagi air, kita usapkan mulai depan sampai ke belakang, ditarik ke atas lagi. Nah, ini adalah sunnah ketika mashu ba'dir ra'si, itu adalah fardu yang keempat. Sedangkan fardu wudhu yang kelima adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, adalah membasuh kedua kaki, batas minimalnya adalah sampai mata kaki atau polok ya. Polok itu, polok. Ini adalah batasan ketika membasuh kaki. Begitu juga kita juga disunahkan untuk menyela-nyelai jari-jari kaki dengan tangan ya. Dengan tangan ini disela-selai, dan jangan sampai ada perkara yang manik tadi, misalkan kalian bekas kena tinta atau kena polut atau kena apa, itu dibersihkan yang benar-benar bersih. Dan kita setidaknya menghindari ketika membasuh kaki itu adalah ketika kita mengusap itu dengan kaki, misalkan dengan menginjak-injak kaki, itu jangan ya. Karena di situ ada perkataan yang mengatakan kalau kita wudhu terus ketika membasuh kaki kita itu kita gosok-gosokkan dengan cara membersihkan, tapi kaki dengan kaki, itu akan membuat keturunan kita akan menjadi bodoh. Maka lebih baik dihindari ya. Itu adalah rukun yang fardu yang kelima. Sedangkan fardu wudhu yang keenam itu adalah at-tartib, adalah harus berurutan, baik itu mulai dari niat, mashul wajhi, membasuh wajah tadi sampai rata, mashul yadaini ilal mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai siku, terus membasuh sebagian kepala dan juga kaki. Ini harus tartib atau selalu berurutan. Maka kalau kita melaksanakan wudhu sesuai dengan fardunya
insya Allah wudhu kita akan menjadi sah, sehingga wudhu kita itu adalah bisa mengantarkan kita atau menjadikan ibadah kita juga sah.